Baik, izinkan saya untuk menjelaskan yaitu apa sih pengertian hadis. Kemudian ada sunnah, ada khobar, ada athar, dan ada hadis qudsi. Nah, kira-kira apa sih definisi daripada hadis, sunnah, khobar, athar, dan hadis qudsi? Nah, ini sama-sama hadis tapi bedanya ada tambahannya yaitu qudsi, hadis dan hadis qudsi. Nah, kira-kira apa? Baik, saya akan jelaskan secara singkat. Yang pertama, pengertian hadis. Hadis yaitu secara bahasa berarti al-jadid, yang artinya adalah sesuatu yang baru, yakni kebalikan dari al-qadim. Nah, al-qadim yang artinya sesuatu yang lama. Sesuatu lama. Sedangkan hadis menurut istilah para ahli hadis yaitu ma'udifu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli au fi'li au takriri au wasfi, adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam baik dari ucapan, perbuatan, persetujuan maupun sifat. Nah, dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik maupun kepribadiannya, hingga gerak dan diamnya Nabi Muhammad SAW, atau ketika terbangun dari tidurnya ataupun tertidurnya disebut juga hadis. Maka dari itu pengertian ini juga mencakup setiap atau segala keadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis. Nah, kemudian ada sunnah. Apa sih pengertian sunnah? Jadi sunnah itu secara bahasa diambil dari as-sirah. As-sirah al-mu'tabah, yang berarti jalan yang diikuti. Setiap jalan dan perjalanan yang diikuti dinamakan sunnah, baik itu jalan yang baik maupun jalan yang buruk. Nah, adapun sunnah menurut istilah para ahli hadis adalah segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW, baik dari ucapan, perbuatan, persetujuan, sifat fisik, kepribadian maupun perjalanan hidup, baik itu sebelum diutus maupun setelah diutus. Itu sunnah. Nah, kira-kira hampir sama nih antara hadis dan sunnah. Nah, jadi perbedaan antara hadis dan sunnah menurut perspektif ahli hadis, hadis adalah sesuatu yang direwayatkan dari Nabi Muhammad SAW setelah kenabiannya. Sedangkan sunnah pengertiannya lebih menyeluruh dan lebih umum. Karena sunnah juga mencakup perjalanan Nabi Muhammad SAW sebelum kenabiannya dan setelah kenabiannya. Nih, saya jelaskan. Saya berikan contoh yaitu hadis, contoh hadis. Nah, hadis itu teman-teman, hadis itu ada hadis qauli yaitu hadis perkataan, kemudian ada hadis fi'li, dan terakhir ada hadis takriri. Hadis takriri itu hadis yaitu persetujuan. Kalau hadis fi'li itu perbuatan. Nah, saya beri contoh itu hadis qauli. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya. Itu adalah salah satu contoh hadis. Nah, hadisnya ini hadis qauli, berupa hadis qauli yaitu perkataan dari Nabi Muhammad SAW. Baik.
Kemudian setelah saya menjelaskan hadis dan sunnah, yaitu ada yang namanya khobar. Apa sih kira-kira khobar itu apa? Jadi khobar itu, pengertian khobar secara bahasa berarti an-naba, yang berarti kabar atau berita. Adapun secara istilah khobar, ini semakna dengan hadis, sehingga memiliki definisi yang sama dengan hadis. Namun menurut pendapat yang lain menyatakan bahwa khobar ini lebih umum daripada hadis. Sehingga definisi khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada selain beliau. Syekh Utsaimin mengatakan al-khobaru ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ghairihi. Nah, khobar adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga disandarkan kepada selainnya. Itu adalah pengertian singkat dari khobar. Kemudian pengertian athar. Nah, setelah hadis, kemudian sunnah, kemudian khobar, yaitu berupa berita, dan ada yang namanya athar. Apa itu athar? Athar itu secara bahasa yaitu baqiyatus syai', yang berarti sisa dari sesuatu atau jejak. Adapun secara istilah, athar adalah ma'udifu ila sahabi awit tabi'i. Jadi asar itu secara istilah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat atau tabi'in. Ada kalanya athar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Namun biasanya penyebutan itu disandarkan dengan redaksi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penyebutannya seperti ini: wafil athari anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam sebuah athar dari Nabi, nah itu anin Nabi atau saking Nabi, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu adalah asar. Jadi ada kalanya asar juga didefinisikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, penyebutannya disandarkan dengan redaksi an tadi, anin Nabi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang terakhir yaitu ada namanya hadis qudsi. Tadi kita pertama udah menjelaskan hadis. Kalau hadis kan segala perbuatan, perkataan, kebiasaan, ya pokoknya yang datangnya dari Nabi SAW itu hadis. Nah, kemudian ini ada hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dari Allah Ta'ala. Hadis qudsi ini juga terkadang disebut dengan hadis Rabbani atau hadis ilahi. Syekh Utsaimin mengatakan al-haditsul qudsi marwahun Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi ta'ala. Hadis qudsi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Tuhannya, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, hadis qudsi juga merupakan firman Allah Ta'ala yang maknanya disampaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun redaksinya yang disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi gampangnya gini, hadis qudsi itu hadis yang perkataan atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi hadis qudsi itu nggak ada di dalam Al-Quran. Tetap disampaikannya ke Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ditulis di dalam Al-Quran. Itu namanya hadis qudsi. Nah, contoh hadis qudsi ini, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakaroni fi mala'i dzakartuhu fi mala'i khairi minhum. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku di sisi persangkaan hamba-hambaku, dan aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku di dalam dirinya, maka aku mengingatnya di dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di kumpulan orang, maka aku mengingatnya di kumpulan orang banyak yang lebih baik dari mereka. Nah, itu contoh daripada hadis qudsi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih banyak kekurangan atau kesalahan dari diri saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.